atas nama Dewan Nasional Papua dan pemerintah negara Federal Republik Papua Barat, kami mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun Polisi Nasional Papua Barat yang ke-10 tahun. Harapan kami supaya semangat ini dipertahankan agar kita terus berjuang sampai dengan adanya pengakuan dari pemerintah Indonesia dan juga dari dunia internasional dan peralihan kedaulatan negara Federal Republik Papua Barat dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama saya mau sampaikan kepada kita semua pada acara perayaan HUT Polisi Nasional Papua Barat. Selanjutnya, atas nama Dewan Nasional Papua Barat, saya mau perlu sampaikan kepada kita semua seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Polisi Nasional Papua Barat, mari kita pertahankan, terus sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua di seluruh wilayah tanah Papua bagian barat ini, bahwa kami sudah merdeka berdasarkan deklarasi tanggal 19 Oktober tahun 2011 di Lapangan Sekdos Jayapura, Kota Papua. Selanjutnya saya minta kepada para polisi dari semua tingkatan, negara bagian, Polres dan sektor, terus menyuarakan kepada semua masyarakat, rakyat bangsa Papua, agar mendukung Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Tuan Forkorus Yabesumut SPD, dan terus mempertahankan hasil deklarasi tanggal 19 Oktober 2011. Tidak ada kata lain dalam suatu perjuangan di dunia manapun, kalau sudah deklarasi atau proklamasi, itu artinya kita sah sebagai sebuah negara secara sepihak. Dan berdasarkan aturan hukum internasional, kita hanya berjuang untuk pengakuan, baik itu dari bangsa penjajah maupun dari dunia internasional. Dan saudara-saudara boleh mengetahui bahwa Indonesia bukan negara penjajah. Indonesia adalah negara yang merampas hak kedaulatan bangsa Papua sejak 1 Desember 1961 yang sudah disahkan oleh pemerintah negara Belanda, sudah sahkan di tanggal 1 Desember tahun 1961. Tapi Indonesia lewat Trikora 19 Desember tahun 1961 mereka merampas hak kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua. Oleh karena itu, apa yang kita sudah capai pada tanggal 19 Oktober tahun 2011, mari kita pertahankan sampai adanya pengakuan. Dan kami dari Dewan Nasional Papua, baik kantor sekretariat negara Federal Republik Papua Barat, terus menyuarakan kepada pemerintah Indonesia. Kalau beberapa waktu lalu kami sudah sahkan dan sudah meluncurkan buku kewarganegaraan, dan sudah kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia, kalau kamu tidak mau buka diri untuk pelaksanaan perundingan, berarti kami tetap akan mengikuti apa yang Presiden Negara Federal Republik Papua Barat sudah nyatakan kepada pemerintah Indonesia dengan sebuah surat yang dikirim pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 bahwa pamit dari Indonesia untuk go internasional. Jadi kita bukan lagi mau bicara di Indonesia. Kita sekarang sudah didengar apa yang Presiden sudah kirim, dokumen-dokumen itu sudah didengar dan dibaca oleh semua negara-negara di dunia, baik di kawasan Asia, Pasifik, Uni Eropa, ACP, dan PBB sudah pegang. Jadi oleh karena itu kami dari Dewan Nasional Papua Barat menyampaikan kepada semua polisi nasional Papua Barat mendukung dan menggerakkan semua masyarakat untuk terus mempertahankan hasil deklarasi
Negara Federal Republik Papua Barat tanggal 19 Oktober 2011, dan sekarang kita terus berjuang dengan menyampaikan kepada dunia bahwa kami adalah sebuah negara. Dan perlu saudara-saudara ketahui bahwa sudah ada 3 agenda yang kita sudah siapkan, nanti kita akan terus nyatakan dalam konferensi pers. Yang pertama, soal kependudukan sudah kami nyatakan pada tanggal 31 Januari 2022 dan tanggal 10 Februari tahun 2022. Dan pada tanggal 1 Maret kami juga akan adakan konferensi pers dengan judul yang disampaikan oleh Bapak Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, West Papua atau Papua Barat dimasukkan melalui hukum dan dikeluarkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui hukum internasional. Itu akan judul yang besok kita akan sampaikan lewat konferensi pers. Dan setelah itu kami akan juga menyampaikan lewat konferensi pers tentang sumber pendapatan Negara Federal Republik Papua Barat dalam membangun negaranya pada waktu yang akan datang. Yang berikut, yang ketiga adalah tentang kesiapan sumber daya manusia Negara Federal Republik Papua Barat untuk penyelenggaraan pemerintahan Negara Federal Republik Papua Barat. Itu yang sedang kami siapkan, dan kami berharap dukungan dari kepolisian dan juga dari masyarakat West Papua di tanah Papua Barat ini. Itu yang kira-kira saya bisa sampaikan pada pertemuan pada kesempatan hari ulang tahun Kepolisian Negara Nasional Papua Barat yang ke-10 tahun. Dan akhir kata, atas nama Dewan Nasional Papua Barat dan Pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat, kami menyampaikan selamat dan sukses dalam merayakan hari ulang tahun Kepolisian Nasional Papua Barat yang ke-10 tahun. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Ketua Dewan Nasional Papua. Untuk itu, acara selanjutnya kami tidak lanjut, kita tutup dan kita diskusi atau tukar pikiran setelah kita tutup acara resmi. Tutup bersama. Ya, bersama. Oke, bersama. Siap yang lain, siap. Yang lain dari ini. Rangka Kepolisian Nasional Papua Barat yang ke-11. Pada kesempatan ini saya akan melantik secara simbolis para pimpinan dari daerah untuk pulang dan melaksanakan tugas sesuai perintah. Siap. Siap.
tarik dulu. Keluar semua. Jangan ambil gambar. Pakai. Ini Yunus ini bikin di mana itu? Beliau barat tuh. Itu kalau kemarin Isakan pangkat sudah, isakan saya pangkat. itu bisa Taruh aja sudah. Taruh saja. buat gambar. Yang itu tahu. Sudah. Sudah. Bisa. Coba kita masuk. Pasang lagi. Perbaiki.
taruh saja. Taruh aja, nanti buat kita pasang. Udah, itu cepat taruh ya. Harus ada. Kita setelah dari acara pertama, kita akan pindah ke acara berikutnya. Arahan dari kepala polisi untuk daerah, bahkan daerah yang hadir dan secara khusus kita di pusat untuk sama-sama kita mendengar arahan dari kepala polisi saudara Republik Papua Barat waktu kita sediakan. Terima kasih Pak Operasi. Yang saya hormati Pak Ketua DNP sudah hadir bersama kita, Kepala Staf Tentara Nasional yang sementara ini sampai kamar kita, Pak Betipo, kita semua anggota tentara yang sudah bergabung dalam rangka HUT Polisi Nasional Papua yang ke-11. Jadi di tempat ini kita sahkan undang-undang kepolisian oleh Pak Ketua DNP ya, 16 Maret ya, 2016 kita sahkan di sini. Jadi Polisi Nasional Papua merupakan angkatan perjuangan yang pertama secara hukum. Kita tanggal 28 Februari tahun 2011, Polisi Nasional Papua, penjaga tanah Papua resmi merubah nama ke Polisi Nasional Papua Barat. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Tahun 2011, ulangi, tahun 2012, ya, 2012 bulan Februari, bukan 2011 ya. 2012 dengan sekitar 10 tahun ya. 10 tahun, tak salah hitung ya, bukan 2012. 2012 bulan Februari tanggal 28. Waktu itu konferensi perubahan nama dari penjaga tanah Papua menjadi Polisi Nasional Papua Barat. Ya, itu tahun 2012 setelah deklarasi Presiden di tahanan, kita lakukan konferensi perubahan nama dari penjaga tanah Papua menjadi Polisi Nasional Papua. Ya. Waktu itu semua menghilang karena Kongres trauma, semua bubar. Ya, saya bertahan sini dengan anggota. Kita punya ketua DNP yang simpan dokumen pending. Waktu itu, kalau dokumen itu hilang ya kita sudah tidak tahu lagi gimana. Jadi waktu itu semua kita bubar, kita bertahan di kota. Saya, Pak Ketua DNP. Akhirnya Presiden perintahkan perubahan nama. Mengapa? Saya harus ceritakan sedikit lagi ke depan. Mengapa nama harus dirubah? Karena kita sudah negara. Itu pertama. Yang kedua, waktu itu kita diminta oleh Perancis. Negara Perancis yang punya hak veto di PBB minta untuk kita ke negara Perancis supaya mereka bisa tahu bahwa ada negara. Jadi waktu itu kita diminta pertama oleh Perancis, sehingga kita harus lakukan perubahan nama dari penjaga tanah Papua menjadi Polisi Nasional Papua Barat. Nah, tepatnya pada bulan Februari tanggal 28. Jadi konferensinya tanggal 27 sampai tanggal 29. Nah, kita pasangkan nama itu dari penjaga tanah Papua menjadi Polisi Nasional Papua pada tanggal 28 Februari. Sehingga hari ini tepat 10 tahun Polisi Nasional Papua berdiri, ya. Dengan kondisi yang ada, walaupun timbul tenggelam, tapi semangat tetap ada. Ya, untuk itu saya minta para teman-teman daerah yang sudah dilantik, yang sudah diberikan mandat, termasuk yang di sini, yang dibantah dengan daerah lain dimanapun berada, di 7 negara bagian, untuk tetap mempertahankan negara Penajam Papua Barat sesuai deklarasi Kongres Papua 3. Titik. Tidak boleh keluar dari sana.
atau tidak boleh keluar dari situ. Jadi ini harapan saya. Perintah saya selaku Kepala Polisi Nasional Papua Barat, saya perintahkan kepada seluruh pimpinan, baik di tingkat negara bagian maupun di tingkat presiden sampai ke tingkat sektor di seluruh 7 negara bagian, untuk tetap tingkatkan semangat perjuangan dan terus mempertahankan negara Federal Republik Papua Barat sesuai deklarasi Kongres Papua III. Ya, tidak boleh keluar dari situ. Hanya yang perlu saya tegaskan di sini. Jadi harapan saya yang berikut, yang berikut, selalu berbicara, bersikap dan bertindak berdasarkan koridor hukum yang sudah ada. Jadi kita dengan ulang tahun yang ke-10 ini, Polisi Nasional Papua dewasa, ya, dewasa dalam menyikapi tantangan, baik tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam. Tantangan dari luar, ya, kita menghadapi banyak lawan, tetapi itu kita hadapi secara damai, bukan secara frontal atau secara anarkis, tidak. Karena apa? Karena Presiden tegaskan perjuangan kita adalah perjuangan damai. Nah, untuk itu saya selaku Kepala Polisi, di hadapan para pimpinan yang ada di sini yang sudah dilantik secara simbolis, bahkan yang ada di Pantas ini, bahkan di seluruh 7 negara bagian yang tidak hadir pun, saya menegaskan tetap melaksanakan tugas dengan semangat juang yang tinggi. Profesionalisme Polisi Nasional tetap dipertahankan dengan tetap mempertahankan negara Federal Republik Papua Barat untuk menuju kepada pengakuan internasional dan peralihan kedaulatan dari NKRI kepada negara Federal Republik Papua Barat. Ini yang perlu kita pertahankan. Ya, harapan saya sekali lagi, harapan saya supaya para pimpinan yang sekarang sudah dilantik pulang ke daerah, merangkul semua pihak dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip atau aturan hukum yang sudah dikeluarkan oleh Presiden dalam hal ini negara Federal Papua Barat, dan juga prinsip hukum baik secara nasional maupun internasional. Kalau prinsip hukum nasional itu dikeluarkan oleh Presiden negara federal, tapi kalau prinsip hukum internasional itu sesuai dengan aturan main PBB. Sehingga mengapa kita berpegang pada hukum? Supaya tidak keluar dari hukum, supaya kita cepat diakui oleh dunia internasional. Kalau kita berjuang di luar dari hukum, dari aturan hukum, maka kita tidak dapat pengakuan. Tugas kita hari ini, ya, ingat, tugas kita hari ini bukan lagi berjuang untuk merdeka. Ingat ya, saya tegaskan, tugas kita hari ini bukanlah berjuang untuk merdeka. Tugas kita hari ini adalah mempertahankan negara federal untuk menuju pada sebuah pengakuan, baik secara internasional dan penyerahan kedaulatan dari NKRI kepada negara federal Republik Papua Barat. Jadi bukan lagi berjuang merdeka, tidak. Kita sudah merdeka. Sejak deklarasi Kongres Papua III tahun 2011 di lapangan Sakus Parangbulan, bangsa Papua, rakyat Papua dari 7 negara bagian sudah menyatakan sikap, yaitu merdeka, ya, merdeka, dan sudah membentuk sebuah negara dengan mengangkat presiden dan perdana menteri. Itu berarti sudah negara. Berarti kapasitasnya sudah beda. Untuk itu, sebagai Polisi Nasional Papua, tugas kita hari ini, sekali lagi saya tegaskan, tugas kita hari ini adalah mempertahankan, ya, mempertahankan negara federal, terus berjuang menuju pada pengakuan internasional dan pengembalian kedaulatan atau kekuasaan dari NKRI kepada negara federal Republik Papua Barat. Jadi kita tidak berjuang lagi untuk merdeka. Ini sudah sesuai hukum, ya. Indonesia juga sama. Proklamasi kemerdekaan tahun 45 dan diserahkan kedaulatan atau diakui oleh PBB pada tahun 49. Ya, maka itu kami juga sama. Deklarasi tahun 2011, sekarang kita hanya berjuang mempertahankan kemerdekaan
dan berjuang untuk kembalikan kedaulatan penuh dari NKRI pada negara federal Republik Papua Barat. Untuk itu tugas kita anggota polisi Nasional Papua sebagai pimpinan di daerah dari tingkat kepala polisi negara bagian sampai ke Kapolres sampai ke tingkat yang paling bawah di polisi sektor, mempertahankan dan merangkul semua pihak dengan hati, ya, dengan hati, merangkul semua pihak dengan hati, ya, dengan hati. Caranya kedepankan hukum, kita bicara soal hukum, maka itu para pimpinannya harus kuasai hukum, ya. Saya kasih contoh seperti saya dengan Bapak Ketua DPR seperti tadi Polda, ya, kita bicara hukum. Polisi tahan kami, kami negara. Ya, ini pertanyaan dari Polda waktu sama saya bicara. Pak Ilyas, kenapa jadi kepala polisi? Pak Bapak sudah menghina kepala polisi Republik Indonesia. Kata Pak, saya tidak menghina. Saya diangkat jadi kepala polisi oleh Presiden berdasarkan deklarasi Kongres Papua 3. Nah, ini ingat baik-baik, kata-kata ini baik-baik. Demikian pun Bapak-Bapak yang saya lantik hari ini. Kalau ditanya oleh siapapun, baik itu aparat polisi atau TNI, jawabannya begitu. Saya diangkat jadi Kapolres atau jadi Kapolda, kepala polisi negara bagian, berdasarkan deklarasi Kongres Papua 3, dan saya ditunjuk oleh kepala polisi negara federal. Begitu titik. Itu yang saya bilang tadi. Di usia yang ke-10 tahun ini, Polisi Nasional Papua kedepankan hukum. Hukum dalam melakukan pendekatan, merangkul rakyat, dan melakukan diplomasi kepada siapapun. Diplomasi artinya komunikasi dengan siapapun, ya, dari pihak Polda, tentara, kedepankan hukum, ya. Saya pikir Bapak sudah mengerti, ya, penjelasan saya singkat ini. Jadi saya terima kasih banyak, semangat yang ada dipertahankan, walaupun, ya, kita ingat Pak Tata Pates, pemimpin bangsa Papua yang terdahulu. Beliau katakan demikian, sekalipun layar sobek kemudian patah, tetapi perahu harus berlayar sampai tujuan. Ya, setuju? Setuju. Ya. Layar sobek kemudian patah, perahu tetap berlayar sampai di tujuan. Artinya, walaupun yang lain sudah tidak semangat, patah tubuh hilang berganti, tetapi negara federal tetap berlayar sampai pada pengakuan internasional dan pengembalian kedaulatan dari NKRI kepada negara federal Republik Papua Barat. Ya, sekian dan terima kasih. Saya jelaskan singkat, tapi Tuhan Yesus akan memberikan hikmat kepada saudara-saudara sekalian untuk terjemahkan dalam pelaksanaan tugas di tempat tugas masing-masing. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam merdeka. Selamat ulang tahun Polisi Nasional Papua yang ke-10 tahun. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Yang semangat, merdeka! Merdeka! Selamat siang. Siap! Nanti foto bersama. Baik lagi setelah kita mendengar Atas nama Dewan Nasional Papua dan pemerintah negara federal Republik Papua Barat, kami mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun Polisi Nasional Papua Barat yang ke-10 tahun. Harapan kami supaya semangat ini dipertahankan agar kita terus berjuang sampai dengan adanya pengakuan dari pemerintah Indonesia dan juga dari dunia internasional dan peralihan kedaulatan negara federal Republik Papua Barat dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama saya mau sampaikan kepada kita semua pada acara perayaan HUT Polisi Nasional Papua Barat. Selanjutnya, atas nama Dewan Nasional Papua Barat, saya mau perlu sampaikan kepada kita semua seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Polisi Nasional Papua Barat, mari kita pertahankan, terus sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Papua di seluruh wilayah tanah Papua bagian barat ini bahwa kami sudah merdeka berdasarkan deklarasi tanggal 19 Oktober
tahun 2011 di Lapan Setus Jayapura, Kota Papua. Selanjutnya saya minta kepada para polisi dari semua tingkatan, negara bagian, Polres dan sektor, terus menyuarakan kepada semua masyarakat, rakyat bangsa Papua, agar mendukung Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, Tuan Forkorus Yabesumut SPD, dan terus mempertahankan hasil deklarasi tanggal 19 Oktober 2011. Tidak ada kata lain dalam suatu perjuangan di dunia manapun, kalau sudah deklarasi atau proklamasi, itu artinya kita sah sebagai sebuah negara secara sepihak. Dan berdasarkan aturan hukum internasional, kita hanya berjuang untuk pengakuan, baik itu dari bangsa penjajah maupun dari dunia internasional. Dan saudara-saudara boleh mengetahui bahwa Indonesia bukan negara penjajah. Indonesia adalah negara yang merampas hak kedaulatan bangsa Papua sejak 1 Desember 1961 dan sudah disahkan oleh pemerintah negara Belanda, sudah sahkan di tanggal 1 Desember tahun 1961. Tapi Indonesia lewat Trikora 19 Desember tahun 1961 mereka merampas hak kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua. Oleh karena itu, apa yang kita sudah capai pada tanggal 19 Oktober tahun 2011, mari kita pertahankan sampai adanya pengakuan. Dan kami dari Dewan Nasional Papua, baik Sekretariat Kantor Sekretariat Negara Federal Republik Papua Barat, terus menyuarakan kepada pemerintah Indonesia. Kalau beberapa waktu lalu kami sudah sahkan dan sudah meluncurkan buku kewarganegaraan, dan sudah kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia, kalau kamu tidak mau buka diri untuk pelaksanaan perundingan, berarti kami tetap akan mengikuti apa yang Presiden Negara Federal Republik Papua Barat sudah nyatakan kepada pemerintah Indonesia dengan sebuah surat yang dikirim pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 bahwa pamit dari Indonesia untuk go internasional. Jadi kita bukan lagi mau bicara di Indonesia. Kita sekarang sudah didengar apa yang Presiden sudah kirim, dokumen-dokumen itu sudah didengar dan dibaca oleh semua negara-negara di dunia, baik di kawasan Asia, Pasifik, Uni Eropa, ACP, dan PBB sudah pegang. Jadi oleh karena itu kami dari Dewan Nasional Papua Barat menyampaikan kepada semua polisi nasional Papua Barat mendukung dan menggerakkan semua masyarakat untuk terus mempertahankan hasil deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat tanggal 19 Oktober 2011, dan sekarang kita terus berjuang dengan menyampaikan kepada dunia bahwa kami adalah sebuah negara. Dan perlu saudara-saudara ketahui bahwa sudah ada 3 agenda yang kita sudah siapkan, nanti kita akan terus nyatakan dalam konferensi pers. Yang pertama soal kependudukan sudah kami nyatakan pada tanggal 31 Januari 2021 dan tanggal 10 Februari tahun 2022. Dan pada tanggal 1 Maret kami juga akan adakan konferensi pers dengan judul yang disampaikan oleh Bapak Presiden Negara Federal Republik Papua Barat, West Papua atau Papua Barat dimasukkan melalui hukum dan dikeluarkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui hukum internasional. Itu akan judul yang besok kita akan sampaikan lewat konferensi pers. Dan setelah itu kami akan juga menyampaikan lewat konferensi pers tentang sumber pendapatan Negara Federal Republik Papua Barat
dalam membangun negaranya pada waktu yang akan datang. Yang berikut, yang ketiga adalah tentang kesiapan sumber daya manusia negara Federal Republik Papua Barat untuk penyelenggaraan pemerintahan negara Federal Republik Papua Barat. Itu yang sedang kami siapkan dan kami berharap dukungan dari kepolisian dan juga dari masyarakat West Papua di tanah Papua Barat ini. Itu yang kira-kira saya bisa sampaikan pada pertemuan pada kesempatan hari ulang tahun Kepolisian Negara Nasional Papua Barat yang ke-10 tahun. Dan akhir kata, atas nama Dewan Nasional Papua Barat dan Pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat, kami menyampaikan selamat dan sukses dalam merayakan hari ulang tahun Kepolisian Nasional Papua Barat yang ke-10 tahun. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Ketua Dewan Nasional Papua. Untuk itu, acara selanjutnya kami tidak lanjut, kita tutup dan kita diskusi atau tukar pikiran setelah kita tutup acara resmi. Tutup bersama. Ya, Oke bersama.